sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap tutup bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Kami mau bangkit Tuhan di tengah-tengah masa krisis saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami akan tetap bangkit selama perkenalan itu masih ada Tuhan. Ada tugas yang Kau berikan kepada kami yang harus kami selesaikan Tuhan. Kami tidak ingin lemah Tuhan, karena kami percaya Allah kami kuat, Allah kami dahsyat. Mari kita semua, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap bangkit Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan pada saat sore hari ini. Kau bertahta di atas segala pujian penyembahan kami. Dan kami akan diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu saat sore hari ini Bapa.
Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Tuhan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Seringkali kami mengatakan kami mengasihi Engkau Tuhan, tapi dalam tindakan kami Tuhan, kami menyadari seringkali kami melupakan Engkau, mengabaikan Engkau Tuhan. Maka pada saat ini terlebih dahulu Tuhan, sucikan, kuduskan hati, pikiran, perkataan, kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami dapat sungguh-sungguh sesuai dengan pujian kami, sesuai dengan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Sungguh membuktikan kasih itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan Tuhan, biarkan kami tetap memuji, menyembah Engkau Tuhan, melayani Engkau Tuhan, karena Engkau yang telah terlebih dahulu menyatakan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak akan berarti dan kami tidak akan mampu menjalani hari-hari yang semakin sulit dan semakin banyak berita-berita yang menggoncangkan dunia ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Yesus satu-satunya harapan kami. Bagaimana firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini, Engkau akan memberikan semangat bagi kami untuk tetap semangat Tuhan. Karena kami percaya Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Engkau ada di dalam kami. Bahkan roh yang Kau berikan lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami dalam tangan-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Renungkan firman-Mu Tuhan, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
Silakan kepada Pak Hendra. Silakan Pak Hendra atau Pak Gembala. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai sore ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kemurahan-Mu, kasih karunia yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah family ministry Tuhan yang kami adakan setiap hari. Dan kami percaya Kau yang awali juga sampai pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau yang selalu menyertai dan kami percaya link Zoom ini juga akan berjalan dengan lancar dan baik Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu Tuhan dan juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Kau siapkan Bapak Pendeta Lukman Manik untuk menjadi saluran berkat firman-Mu Tuhan. Kiranya kami percaya kami pasti akan diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Juga sebentar juga kami akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami perhalaskan doa ini ada di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan, amin. Ya, silakan yang mau kesaksian, 2 orang boleh, 15 menit ada waktu kita. Boleh yang Pak Anton Hadi Wijaya nih, yang sudah kenalan kita. Boleh Pak? Shalom, Pak Anton Hadi Wijaya, boleh memperkenalkan diri. Ya, shalom, shalom semuanya. Halo. Ya, Anton Hadi Wijaya. Saya domisili di Singapura. Saya merasa senang juga bisa berjumpa di sini kepada saudara-saudara semuanya. Amin. Terima kasih. Boleh dibuka Pak videonya Pak, jadi semua teman-teman kenal. Sorry. Oh, udah. Ya. Nah, ini Pak Anton. Terima kasih atas kehadiran Pak Anton Hadi Wijaya. Mungkin mau kesaksian sedikit, Pak? Ya, shalom Pak. Shalom Pak. Shalom semua. Anton, shalom. Shalom. Tuhan berkati, Pak. Amin. Nah, ini Pak Nikolas nih anaknya yang di Singapura Pak sama istrinya Pak. Ini Pak ya. Anton Hadi Wijaya juga di Singapura nih Pak Nikolas. Oh gitu ya, luar biasa. Haleluya. Silakan Pak Anton. Tinggal di mana di Singapura Pak Anton? Saya di Teluk Blanga Pak. Oh Teluk Blanga. Saya di Bukit Timah Pak. Oh Bukit Timah. Ya. Betul. Ya luar biasa. Saya dari tahun 97. Ya. Jauh. Oh dari tahun 90 ya. Kita dari 97. tahun 2008 ya. 2007 kita. Iya. Luar biasa Pak Anton. Kita bisa kenalan ya. Tapi anggota FGB Men juga Pak Anton ikut. Enggak. Enggak ya. 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 Oke. Saya memang tidak Anton memperlihatkan ini, sorry karena di dalam mobil saya Pak. Oke, nggak apa-apa Pak Nikolas. Okay. Ya. God bless. Ya, Tuhan berkati. Thank you Pak. Ya, terima kasih. Salam kenal. Agar bisa masuk terus ya Pak ya di Zoom kita ini ya. Amin. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih kita udah diterima Pak di hati Bapak. Sehingga Amin. Zoom FM ini menjadi berkat dan rahmat buat Bapak dan sekeluarga. Haleluya, Tuhan berkati. Ini gembalanya Pastor Komingguan sama Pak Hendra Winata. Luar biasa. Oh, baik. Terima kasih. Haleluya. Baik, lanjut. Silakan Pak Anton Johannes, mungkin mau ada kesaksian sedikit. Di skip dulu Pak. Saya nggak begitu siap nih untuk hari ini. Oke. Ya. Ya, makasih Pak Anton Hadi Wijaya. Ini ada satu lagi Kopa Kobana siapa nih? Ada mungkin dari teman-teman yang mau kesaksian, Ibu Grace, Bu Lia, Anton Johannes, Bu Messi. Opung deh. Opung mana nih Opung? Opung Brahmana Sembiring. Ayo. Ya, Opung kesaksiannya luar biasa itu. Kesaksian yang habis ulang tahun nih. Opung. Ya, haleluya Opung. Opung sehat selalu ya. Nah, ini Opung udah nongol nih. Gimana kabarnya Pak Opung? Terima kasih. Ya, nanti sudah ini kita ketemu di Ilahi ya Pak ya. Opung ya.
Haleluya. Haleluya. Kemarin khotbah di mana, Pung? Kemarin khotbah di mana pakai dasi itu? Haleluya. Ya, biasa aja Pak. Persekutuan biasalah Pak. Ya. Ya, terima kasih kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kesempatan bagi saya, dan Tuhan masih percayakan umur ya bagi saya. Dan saya ada sebagaimana ada ini karena kasih dan anugerah ya, kesempatan, dan mensyukur pada Pak Komingguan, kepada Pak Hendra, Pak Mane, Ibu Misi, pokoknya semuanya ya. Terima kasih Pak Sizabat, Ibu Grace, Pak Joni, ya juga semuanya, si Pak Nicholas, juga si Yabes, semuanya Ibu Depari. Ya, terima kasih semuanya Pak Yohanes Marno ya, atas doa-doanya ya. Ada suaranya masih ada nggak ini Pak? Bagus, Dengar bagus. ya? Bagus. Ya, atas doa-doanya selama ini. Ada bagus. Ya, segala sesuatu boleh berjalan ya dengan baik, dengan banyak halangan tantangan, tapi semua hingga saat ini boleh dijalani semuanya itu karena kesatuan hati kita ya, tumbuh bersama, saling mendoakan ya, itu semua karena kerjasama ya. Saya mengucapkan terima kasih atas segala doa-doanya, partisipasinya selama ini kepada kami. Tuhan Yesus memberkati ya. Jadi terima kasih lagi ya, sudah banyak juga tadi teman-teman yang masuk. Pak Anton Wijaya, maaf dulu ini Pak Anton, kami ini mungkin belum kenal Pak. Boleh saya kenalkan ya Pak ya, Pak Anton. Anton Hadi Wijaya. Ya Pak, terima kasih sudah dapat kita bergabung Pak. Kalau boleh saya kenalkan, saya Brahmana Sembiring, tinggal di Bogor Pak, anak 3, cucu 6 ya, mantu 2, karena 1 sudah duluan ya, sudah meninggal Pak. Jadi anak kami perempuan ya sudah single parent, tapi kami percaya Tuhan memberkati. Pak Anton, tadi kalau boleh Bapak di sana ibadah di mana Pak? Di GBI atau di mana Pak? Halo? Pak Anton masih bisa dengar Pak? Ibadahnya di mana? Ya, saya di Singapura. Ya, maksud saya di tempat ibadahnya GBI atau apa Pak? Atau ibadahnya di gereja Katolik. Katolik, ya. Di Singapura. Tadi saya teringat juga tadi karena Pak siapa namanya? Ya. Bisa dengar Pak? Bisa, bagus. Ya, saya ibadahnya di gereja Katolik Pak. Oh iya Pak, ya terima kasih Pak, Tuhan berkati. Karena saya tadi Bapak bilang di Singapura, terus itu Pak Nicholas juga di Bukit Timah katanya. Pernah juga saya teringat di sana, pernah kami juga sana konferen di Bukit Timah ini di gereja Metodis ya. Oh, Metodis. Kami nginap di sana. Ya. Metodis ada di sana, ya. Ya, gede gerejanya, ada hotelnya, jadi pernah kami 5 hari di sana nginap. Jadi saya pikir wah mungkin di mana Pak Antonnya. Jadi selamat bergabung Pak, Tuhan memberkati. Itu aja mungkin kesaksian dari saya. Tuhan memberkati semuanya, kita sehat selalu. Amin. Amin Pak. Makasih Pak Anton Hadi Wijaya ya. Kalau Pak Anton gereja Katolik yang di mana ya Pak Anton ya? Saya ikut Katoliknya di gerejanya tuh apa ya singkatannya, kita sudah bisa di Ang-Mo-Kyo itu loh Pak, kita sering ikutnya di Ang-Mo-Kyo. Oh, bukan yang di Thompson. Pak Anton nggak pernah ikut KKIS ya? KKIS nggak pernah saya. Ya, kalau itu komunitas Katolik, komunitas karismatik Singapura Indonesia ya. Istri saya aktif di situ juga. Oh, siapa namanya Pak? Vin namanya. Mungkin kalau kenal ya. Oh, Vincentia, gitu ya.
Saya tahu Ya, itu ya, kakak IS tahu gitu. Nah, Ya. Oke, God bless. Tuhan berkati. Lanjut. thank you. Ya, makasih Pak Anton Adi Wijaya, Tuhan berkati. Ya, ada lagi yang mau kesaksian? Kalau nggak ada, boleh satu lagu Pak Derikson, supaya hambanya persiapkan untuk sharing firman ya, Pak Pendeta Lukman Marni. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan hati yang haus dan rindu akan kebenaran Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan mesra hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita serukan nama Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya bagiku. Silakan buat namanya Bapak Pendeta Manik. Speakernya Pak Pendeta Manik. Oke, baik. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam mendengar dan mempendengarkan firman Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Salam. Shalom. Kedengaran? Kedengaran ya? Shalom. Kurang kuat sedikit, Pak. Kurang kuat ya? Kalau begini? Iya, itu pas. Oke, baik. Firman Tuhan yang menyapa kita pada sore menjelang malam hari ini dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat 6 saya akan bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema pada sore hari ini adalah bagaimana kita boleh tetap semangat dalam hidup. Karena semangat ini bagi saya adalah sesuatu yang sangat penting.
hidup kita tidak akan berarti tanpa memiliki semangat. Ya. Kalau kita tidak mempunyai gairah lagi atau semangat, kita ini mau jadi apa, Bapak Ibu? Nah, sedangkan untuk hidup, untuk makan pun, makan minum, kalau kita tidak mempunyai semangat, makan pun tak enak, tidur pun tak nyenyak. Nah, kemudian bagaimana kita boleh melayani, bagaimana kita boleh sama seperti dalam ayat 6 ini. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Menabur benih atau menginjili atau katakanlah bagaimana kita boleh menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita boleh menyapa orang lain di dalam kasih kalau kita sendiri tidak memiliki semangat dalam hidup. Ya. Saya memelihara ayam ada 3 ekor di belakang. Ketika ayam saya lihat tidak bersemangat lagi, udah begini aja, itu tinggal saya tunggu potong itu. Karena kalau tidak dipotong pun itu pasti mati. Karena nggak ada lagi saya lihat semangatnya hidup. Saya kasih pun makanan di depannya, bahkan saya tuntun paruhnya untuk ke makanannya, dia nggak mau lagi. Tak ada gairah untuk hidup. Siap-siap untuk dipotong. Kan begitu. Karena biar bagaimanapun mati, daripada dia mati sendiri, mending mati dipotong. Nah, jadi kalau kita pun manusia tak mempunyai semangat, jangan pula nanti Tuhan letakkan kampak di leher kita. Apalagi kalau sampai kita mengeluh, Tuhan aku sudah capek, aku sudah lelah, Tuhan tak ada lagi semangatku. Ya mungkin kalau saya Tuhan, saya katakan ya udah ke laut aja lah kalau nggak ada lagi semangatmu. Atau malaikat maut, udah dia sudah tak kuat lagi, dia tak bersemangat, udah cabut aja nyawanya. Atau karena kita tidak mempunyai semangat lagi dalam hidup. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Berarti kita secara kontinu terus-menerus bekerja. Apa yang kita kerjakan itu tentunya pengharapan kita ketika kita bekerja di dalam kasih Tuhan. Kalau bukan yang pagi hari ini aku taburkan, mungkin di siang hari. Kalau tidak yang di siang hari, mungkin menjelang sore hari ini yang berhasil. Sama seperti kita menanam benih, katakanlah benih jagung. Ketika kita sudah masukkan ke dalam tanah atau ke pot, itu kita tinggal tunggu bertunas. Tidak ada urusan kita bagaimana dia berakar, bagaimana tunasnya tumbuh, terus bagaimana daunnya sehelai demi sehelai tumbuh atau berdaun, itu bukan urusan kita, tetapi urusan sang pemilik. Siapa pemilik kita? Yaitu Tuhan Yesus yang sudah mau mati bagi kita, yang sudah mau menyerahkan hidupnya secara total bagi kita. Nah, itulah yang seharusnya kita senangkan. Makanya kenapa dari dulu saya berkata, bagaimana kita boleh hidup ini, tujuan hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita boleh menyenangkan Tuhan kalau kita tak memiliki semangat lagi, Bapak Ibu? Ya kan? Makanya semangat adalah yang nomor 1, yang terutama dalam hidup. Makanya ketika saya berpikir, apa ya yang saya harus sampaikan firman Tuhan di Family Ministry New ini? Masih adakah semangat dalam hidup kita, Bapak Ibu? Masih bersemangatkah kita setelah 1 tahun kita berulang tahun? Masih ada semangat enggak? Bosankah kita? Begini-begini aja Family Ministry ini. Ada kebosanan enggak? Ada kejenuhan enggak? Kalau dulu saya pernah berkata, walau saya juga di luar, saya setor muka aja lah. Siapa yang ikut? Kalau saya tak bisa berbincang-bincang, paling tidak saya lihat namanya saja siapa di Family Ministry yang ikut dalam Zoom. Namanya saja pun saya sudah merasa terkesan untuk melihat. Kan begitu? Nah, ini ketika kita memiliki semangat, bahkan ya sama seperti Pak Derikson misalnya, karena semangatnya dia sampai pergunakan laptop yang jadul pun nggak apa-apalah. Kan begitu? Sama seperti saya katakan tadi, Bu Messi bilang, Pak Mani sombong amat sampai pakai 2 handphone. Nah, karena itu tadi antisipasi. Barangkali nanti yang saya pakai ini untuk speaker
datanya atau jaringannya lemah, saya bisa langsung beralih ke yang satu lagi. Nah, kan begitu. Jadi kita antisipasi, inilah karena semangatnya saya. Semangat ganda. Sama seperti handphonenya 2. Kan begitu. Amen. Semangatnya juga berlipat, Ibu Messi. Amin. Bukan sombong. Ya kan? Amin. Tapi kalau Bu Messi mau kasih satu lagi, itu tambah semangat lagi Bu Messi. Haleluya. Nah, kan Saya punya barangkali cuma satu, Pak Manik. ya. Cuma satu. Nah, iya nggak banyak di toko masih banyak Ibu Messi. Nggak usah yang punya Ibu Messi saya minta. Saya juga nggak tega. Tapi kalau ada ya paket saya terima. Ya kan begitu. Nah, bagaimana kita tentunya ketika kita bersemangat dalam hidup. Terkadang tak terasa, kayaknya baru sarapan. Udah sore aja. Nah, kan begitu. Karena semangat. Coba kalau kita tak semangat. Lama kali lah berakhir hari ini ya. Kayaknya lambat banget matahari itu berputar. Tak terasa ini udah bulan Maret. Padahal sepertinya baru kemarin Natalan. Tak terasa ini udah mau ulang tahun. Ya udah ulang tahun lagi si Corona, si Covid. Kenapa bisa ulang tahun lagi si Covid? Karena banyak yang mendoakan sepanjang umur. Nah, apakah kita mendoakan juga? Karena pernah di gereja saya itu ada yang memberikan sumbangan. Nah, dia datangi ke rumahnya, lalu dia berikan, Bu, ini ada sumbangan sedikit dari gereja kita, dari diakonia. Dari siapa ya? Karena ini dalam situasi corona, jadi ya kita berikan sumbangan lah buat ibu, katanya. Memang tak seberapa. Ya, gara-gara corona saya dapat sumbangan. Kalau begitu saya berdoalah supaya corona panjang umur, katanya. Ya kan? Jadi didoain karena banyak yang terima berkat sekarang gara-gara corona. Jadi si corona ini pun didoain supaya panjang umur. Tetap kita terima berkat dari corona ya, karena corona. Semangat terus. Tapi banyak juga orang yang udah putus semangat, udah patah semangat. Kapan ini berakhir ini? Kapan ini berakhir? Bahkan orang minta doain, Pak Pendeta tolong doain dulu supaya corona ini, supaya COVID ini cepat berakhir. Saya bilang jangan doain cepat berakhir, tapi jadikan dia sahabatmu. Kita jalan seiring. Kalau kita bersahabat, bisakah sahabat kita membunuh kita? Enggak tahu. Bagaimana kita boleh bermusuhan dengan orang yang tak bisa kita lihat? Kalau sama Pak Johannes Sumarmo misalnya musuhan, begitu saya lihat dia, ya saya langsung kabur. Saya ngumpet di mana-mana. Atau kalau saya tahu Pak Sumarmo misalnya ke Jakarta, udah besok saya ke Bekasi lah supaya nggak ketemu. Kelihatan. Tapi kalau ini virus, pakai kaca pembesar aja belum tentu kelihatan wujudnya seperti apa. Kita mau bermusuhan. Bukan kita yang ngintip dia, dia yang ngintip kita. Ya kan? Nah, makanya bagaimana supaya kita tetap jalani saja, ikuti saja apa yang terjadi kalau kita tidak bisa berlalu dari situ. Kita serahkan semuanya, Tuhan, kehendak-Mu jadi atas hidupku. Makanya sering sekali saya tanyakan kepada jemaat, kenapa kita bertanya, COVID kenapa nggak berlalu? Bahkan sudah banyak yang meninggal gara-gara COVID. Tapi pernah kita nggak bertanya Bapak Ibu, kenapa bukan aku salah satu dari yang mereka yang sudah meninggal itu? Kita terus mengeluh. Pernah nggak kita tanya? Bahkan pendeta-pendeta yang luar biasa juga ada yang kena positif COVID, mati dah. Kok aku ini belum ada apa-apanya dibandingkan pendeta sana, masih terhindar dari COVID? Kenapa bukan aku salah satu dari mereka? Pernah kita tanya enggak Bapak Ibu? Supaya apa? Tuhan perintahkan kita, taburkanlah benihmu. Masih aku berikan kesempatan bagi engkau untuk menaburkan benihmu pagi hari. Dan jangan memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Secara terus-menerus kita tetap menabur. Apapun situasi yang terjadi di sekitar kita, tetap menabur. Semangat terus, semangat. Kan begitu. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi. Apakah ada benih kita ini yang mati, yang layu dimakan semut? Ya. Atau apa katanya? Atau kedua-duanya sama-sama baik, sama-sama bertumbuh. Siapa tahu? Urusanmu lakukan,
Tugas Tuhan tinggal kita tunggu. Jangan dikte Tuhan, jangan atur Tuhan. Terkadang orang banyak ngatur Tuhan. Tuhan, aku sudah bekerja keras ini Tuhan, tapi hasilnya tak kelihatan. Tuhan, sebelum jadi hamba Tuhan aku miskin Tuhan, tapi setelah jadi hamba Tuhan juga miskin. Mungkin sampai mati juga miskin. Bahkan saya Bapak Ibu sudah sangat akrab dengan kemiskinan. Ya, sangat akrab. Sehingga saya seolah-olah saya tak mau lagi lepas dari kemiskinan. Karena apa? Sudah bersahabat dekat. Sohib dengan kemiskinan. Jadi saya tak heran lagi. Tapi banyak orang di luar sana gara-gara kemiskinan dia putus asa. Cari tempat di mana bisa happy. Apakah ke dugem, apakah alkohol, apakah narkoba. Tapi setelah pengaruh itu semua hilang, kembali lagi kita merasakan derita yang tiada henti. Tapi ketika kita cari Tuhan, kita tetap semangat. Tuhan, Engkau perintahkan aku untuk menaburkan benih mulai dari aku bangun pagi. Dan tanganku ini tidak berhenti. Badanku ini, hidupku ini. Ya, seperti yang terakhir kali saya menyampaikan firman Tuhan dari 1 Yohanes 3:16. Karena Yesus sudah mau mati bagimu, maka engkau pun wajib mati bagi saudaramu. Itu toh? Nah, jadi bagaimana kita sekarang ini memberikan secara total kehidupan kita. Tuhan sudah menabur bagi kita lebih dahulu. Apa yang dia taburkan? Napas kita ini pun sudah taburan Tuhan Bapak Ibu. Ketika Tuhan stop napas ini, apa yang mau kita lakukan? Maka kemarin saya pernah katakan pagi-pagi sebagai ilustrasi. Coba lihat dalam situasi COVID banyak orang berebut tabung gas. Oksigen. Sampai susah, bahkan kemarin ada yang cerita, mulai dari Cibinong sampai ke Keramat Jati cari oksigen, tak dapat. Sementara kita sekarang leluasa bernapas, tarik gas, tarik napas. Maka saya katakan apa? Pernahkah kita melewati tambal ban? Pernahkah kita mengisi ban mobil atau ban motor kita? Kalau ban motor sekali tiupan saja, cus 2.000. Kalau ban mobil sekali tiup saja, pus 5.000. Tapi kita ini berapa kali sehari kita sudah menarik napas? Berapa kali kita sudah menghembuskan? Kali 2.000 saja Bapak Ibu. Berapa kali kita sehari menarik dan menghembuskan napas? Kali 2.000. Ya toh? Maka ada lagu Batak itu berkata, lagu Batak ini ya, bukan ini kata Pak Pendeta Manik, bukan lagu Batak. Ketika engkau mau ke gereja, engkau bersalon, habis 100.000. Tapi persembahanmu hanya 2.000. Ke salon 100.000, persembahan 2.000. Balahalan ke salonnya daripada persembahannya. Lebih dia hargai tukang salon daripada tukang yang berikan napas. Sekarang kita coba. Kita hargai orang lain, tukang parkir aja sekarang nggak mau terima 2.000 kalau mobil. Begitu masuk gedung pertemuan langsung bayar motor 5.000 Pak. Kan motor. Iya Pak, 5.000. Sepuasnya Bapak parkir nanti sini dari pagi sampai malam. Cuma 5.000. Itu parkir nitip motor. Kalau mobil 10.000. Sekali masuk. Tapi lagu Batak bilang kau ke salon 100.000 biayanya pakai semprot segala macam, toel muka sudah seperti tembok, ada biru, ada merah, ada krem, ya kan? Bayar lagi 100.000, tahu-tahu persembahan ke gereja 2.000, kasihan deh lo. Tahu-tahu nanti pulang dari gereja dihapus mandi, kalau enggak gatal, ya. Padahal kalau kita kasih persembahan ke gereja enggak usah salon. Ke gereja 100.000, nggak usah salon, nggak gatal. Berikutnya dompet yang gatal lah, minggu depan gua kasih lagi lah, minggu depan gua kasih lagi. Ya kan? Gatal tangan ini terus memberi. Kalau ada, kalau saya kan gara-gara nggak ada. Kan begitu. Ya seberapa kuatnya lah, apa adanya diberikan. Ya toh? Tapi ada orang jajanannya saja sudah 100.000 sehari. Kalau di dompetnya hanya 100.000 duit, kayaknya dia merasa nggak ada duitnya. Ya? Nah, Bapak Ibu,
Semangatkah kita apapun yang kita hadapi sekarang? Kita kembali ke topik lah. Kembali ke laptop. Walaupun jadul laptopnya Pak Derikson, kita kembali ke laptop aja. Ya. Adakah masih kita miliki semangat dalam hidup ini? Makanya saya apapun itu saya tetap semangat. Pak Manik siap hari tanggal 5. Saya lihat hari Sabtu lagi, ampun ya Tuhan. Padahal kalau hari Sabtu itu aku waktuku sebenarnya buat keluarga. Tapi ketika Pak Pendeta bilang hari Sabtu siap pelayanan. Oke, biasanya waktuku buat keluarga, buat saudara. Hari ini Sabtu saya berikan buat Tuhan, orang sekali-sekali ini. Kan begitu, siap. Makanya saya Sabtu Minggu tak pernah ikut Zoom. Karena takut ribut ya Pak. Pak Nikolas saja di mobil dia, Pak Sain ikut. Padahal di mobil loh. Nggak buka kamera, nggak buka video. Ya kan? Apalagi kalau seperti kata Pak Pendeta Komingguan, maaf ya cucu lagi ribut nih. Padahal cucu no. Orang-orang senang kalau cucunya ada. Ya toh? Tapi maaf ya, kita lagi ini ngumpul cucu semua. Makanya biarlah kita makan kue keranjang di rumah kita masing-masing. Ya kan? Itu. Tapi yang penting semangat Bapak Ibu. Nah, untuk itu bagaimana kita semua yang di sini, yang hadir 14 orang. Katakanlah 14 atau 13 orang. Ya. Karena saya 2, Pak Derikson 2. Pak Pendeta juga 2. Berarti kurang 16 kurang 3, berarti kita 13 orang di sini yang hadir. Yang lain pada kemana? Sakitkah mereka atau tidak bersemangat lagi? Atau apakah ada rasa kecewa, rasa sakit hati? Kalau saya enggak. Ngapain saya kecewa? Apapun terjadi di grup, saya tidak pernah kecewa bagi Tuhan. Kita di sini ibadah. Bukan bertemu dengan Pak Johannes Sumarno, bukan bertemu dengan Pak Derikson, bukan bertemu dengan Ibu Grace, apalagi bertemu dengan Pak Pendeta Komingguan. Pak Pendeta Komingguan ngatur-ngatur baik ini. Terus saya nggak mau ikut. Saya makanya ketika ke gereja pun saya bilang, Bapak Ibu engkau ke gereja mau ngapain? Mau ketemu pendeta? Mau ketemu penatua? Atau mau seperti arisan? Tidak Pak Pendeta. Terus ngapain? Mau bertemu dengan Tuhan di gereja. Luar biasa. Maka siapapun yang berkhotbah, siapapun yang kau temui, bahkan musuhmu pun yang kau temui di gereja, semangat, semangat, semangat. Begitu. Ini enggak gara-gara ada yang orang enggak saya sukai. Gara-gara ada perbedaan, udah malas. Malas. Mari itu Pak Derikson kalau main gitar, kalau nadanya hanya bunyi cereng, malas kita dengerin lagunya. Tetapi karena berubah-ubah, berbeda-berbeda, dari senar 1 sampai 6 itu berbeda suaranya, udah 6 suaranya, udah 6 senarnya berbeda, nanti beda lagi itu petikannya, makanya indah menyanyikan lagu. Enak kita gitu. Kalau hanya cereng-cereng saja dari awal sampai cereng. Ini Pak Derikson bisa nggak main gitar ini? Kan begitu. Apa ada lagi musik baru? Apa lagunya sudah berubah? Karena begitu-begitu aja. Kita nggak enak, nggak semangat. Tapi ketika ada perbedaan, kita menghargai perbedaan. Warna juga kalau hanya satu warna nggak bagus. Toh. Ya kan? Tapi harus berwarna-warni. Nah di sini bagaimana kita menyikapi? Maka sering saya katakan di grup WhatsApp itu sama seperti pasar. Apapun di situ ada ditawarkan. Suka beli, tak suka tinggalkan. Suka ambil, tak suka abaikan. Ya kan begitu. Jadi kalau kita buat semua perubahan, Pak Pendeta ini begini-begini. Ya, tapi luar biasa Pak Pendeta Komingguan. Apapun yang terjadi siap. Saya minta maaf Bapak Ibu. Wah, aku mulutku ini apalagi orang Batak minta maaf itu. Harga mahal itu. Wani piro. Saya mau minta maaf. Itu orang Batak itu udah jauh-jauh. Aku tinggalin Medan, seberang lautan lagi. Minta maaf lagi. Enak aja loh. Kan begitu. Dia juga firman Tuhan katakan, kalau ditampar pipi kirimu, kasih lagi yang kanan. Enak aja tampar pipi kiri. Aku kasih tangan kanan, langsung masukkan tangan ke kiriku ke ulu hatinya. Kan begitu. Enak aja tampar pipi kiri. Tapi sebagai pendeta itulah kita. Sebagai hamba Tuhan. Sebagai kita yang sudah memiliki, merasakan kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah hidup bagiku. Itu kata Rasul Paulus kan. Hidup yang kuhidupi ini bukan hidupku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Maka siapapun menghina aku, siapapun membentak aku, berarti engkau sudah membentak Kristus. Itu tuh kata Ahok, kau menjolimi aku, bukan aku yang kau jolimi. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa yang kau jolimi.
Tinggal tunggu satu-satu. Enak dia tinggal enak. Maka apapun yang terjadi sama musuh-musuhnya, doa Ahok manjur. Kita coba berani kita nggak seperti itu. Nah kan? Nah bagaimana kita Bapak Ibu? Mari kita tetap semangat dalam hidup ini. Ketika kita tak memiliki gairah lagi. Mari kita menabur, taburkan kebaikan. Kalau ada yang mengganggu taburanmu hari ini, abaikan. Ya kan? Tetap tabur terus. Kenapa? Kalau tanah yang ini tidak mau terima, tidak mau bertumbuh di sana taburan kita, barangkali tanah yang lain. Barangkali lahan yang lain. Itu toh. Tapi bagaimana kita tentunya boleh tetap merasakan itu? Bagaimana kita tetap senantiasa secara kontinu, tak henti-hentinya. Sama seperti bernapas ini kita menabur. Kalau kita berhenti istirahat, gua istirahat dululah napas. Mau berapa lama kita sanggup bernapas? Sanggup kita 5 menit berhenti bernapas, gua istirahat dulu napas. Nah, kalau taburkanlah benihmu pagi-pagi dan janganlah memberi istirahat. Ya kan kita capek juga Pak Pendeta. Istirahatlah. Kenapa kita napas tak bilang, Tuhan aku mau beristirahat dulu, bernapas sejenak. Gua capek beristirahat. Mau Tuhan izinkan kita beristirahat. Semakin kita berikan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja, Tuhan berikan juga kesempatan bagi kita untuk menabur. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kita menabur, tabur apapun itu. Tabur senyum kek. Terkadang ada orang senyum aja udah berat. Untuk senyum aja susah. Sepertinya ini udah berat banget ini. Padahal ini kita sudah tabur toh. Ya kan? Ini sudah menabur ketika kita senyum, ketika kita salam, teman-teman kita shalom. Pagi-pagi misalnya ketika ada yang memberikan renungan, ya singkat juga lah. Jangan renungan juga sepanjang jalan kenangan. Belum gua lihat aja udah tahu gua ujungnya. Hanya ayatnya aja yang gua baca, udah puji Tuhan, haleluya. Kalau ke bawahnya itu, ntar dah. Jangan-jangan lebih hebat yang gua tulis daripada yang dia tulis. Apalagi copy paste. Sedangkan kita renungkan saja firman Tuhan, kita buat ke orang lain. Belum tentu orang lain terberkati. Apalagi kalau kita copy paste. Ya kan? Makanya ketika kita renung, kita baca satu ayat. Seperti ini misalnya. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya berhasil. Kalau kita renungkan ini pagi hari, Tuhan, engkau menyuruh aku menabur benihmu pada pagi hari. Benih apa yang bisa kutabur Tuhan? Enggak mesti padi yang kita taburkan. Enggak mesti jagung yang kita taburkan. Enggak mesti kedondong yang kita tabur ya Bu Miss ya. Enggak mesti. Senyum saja pun kita tebar. Itu udah, waduh, ini kayaknya ada sukacita. Ketika kita bertemu dengan sahabat lama dari jauh, kita udah semeringah, senyum. Wah, ini luar biasa. Ya kan? Ketika teman kita menelepon dengan gaya teleponnya, dengan suaranya aja pun ketika telepon kita tahu dia semangat atau tidak. Ya kan? Tapi banyak orang bertelepon pun, Salam Pak Pendeta. Ya, ada apa? Kita kaget. Padahal Pak Pendeta, ya ada apa Ibu? Minta nomor rekeningnya dong. Padahal dia minta nomor rekening, tapi kalau nggak semangat, kita curiga. Itu. Misalnya Bu Messi begitu. Pak Pendeta Mani, ya ada apa Ibu Messi? Apa yang terjadi? Enggak Bapak, saya hanya mau minta nomor rekening Pak Pendeta, ada berkat ini sedikit. Padahal mau kasih berkat Bu Messi ya, tapi gara-gara nggak semangat, kita udah curiga duluan. Itu. Tapi coba semangat. Pak Pendeta Manik, ya siap. Ini Pak Pendeta Komingguan sering begitu. Pak Pendeta Manik, apa kabar? Luar biasa Pak Pendeta. Sehat, puji Tuhan. Ini kita, walaupun nanti ujung-ujungnya, Pak Pendeta, pinjam duit dong. Kita teladani dulu, ujung-ujungnya enggak ini sama seperti dulu saya waktu ngekos. Ya, ngekos itu hanya sekali sebulan kirim surat sama papa mama. Di atas salam hormat Bapak Ibu. Di ujungnya paling bawah perlu duit. Kan begitu. Di atas salam, di bawah duit. Jadi salam dan duit. Di tengah-tengahnya itu enggak dibaca lagi itu. Apa mau bagaimana kabar mau enggak, pokoknya intinya oh dia perlu duit. Itu aja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk tidak berlama-lama.
Saya mau coba dulu tidak lebih daripada 30 menit. Ya. Karena juga satu ayat, walaupun satu ayat ini bisa kan, kalau saya enak di sini. Bapak Ibu mungkin nanti kecapean, tapi yang tutup kamera sepertinya bolehlah sambil minum nanti. Ya. Kan begitu. Ya. Bagaimana kita Bapak Ibu? Tetap semangat dalam menabur. Saya katakan taburan itu tidak mesti duit, tidak mesti kita bagi berkat duit, atau katakanlah beras atau benda. Enggak mesti. Tetapi kita ketika menyapa orang lain dengan lemah lembut, ketika apapun kata orang lain yang tidak enak di telinga kita, terima semuanya dengan penuh sukacita. Kemudian kalau menyenangkan kita, kita syukuri. Tapi kalau tidak juga, mari kita doakan. Begitu toh. Itu bukti kesemangatan kita. Nah, maka bagaimana kita memiliki semangat tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Kalau baik hubungan kita dengan Tuhan, apapun kata orang, ya seperti peribahasa, anjing menggonggong, kapilah berlalu. Tetap aku lakukan yang baik. Walaupun kau beri kepada aku yang tidak baik, tetapi firman Tuhan katakan, kubalas kebaikan kepadamu, bahkan kalau engkau mau, engkau boleh memberkati aku. Bagaimana kita meminta berkat dari musuh kita? Boro-boro bisa minta berkat dari musuh. Tapi itulah yang harus kita upayakan. Itu kan firman Tuhan Yesus katakan. Kasihi musuhmu. Kalau ada orang yang membencimu, mintalah berkat dari orang yang membencimu. Weh, boro-boro dia mau doain kita baik-baik. Paling-paling ketika dia dengar kita celaka, syukurin katanya. Ya kan? Dan orang yang belum hidup di dalam Tuhan, ketika dia dengar musuhnya, orang yang dia tidak sukai celaka, sakit, dia akan berkata, terima kasih Tuhan, engkau sudah membalaskan sakit hatiku kepada dia. Itu orang yang tidak semangat dalam hidup. Tapi ketika kita semangat dalam Tuhan, ketika kita dengar siapapun, bahkan musuh kita pun mengalami kesusahan, kita katakan, Tuhan tolong dia, mampukan dia. Ya kan? Itu kita. Ya, bagaimana kita mau bergerilya ke apa sana? Kalau yang dekat aja pun kita tak bisa terima. Bagaimana kita mau menabur ke ujung bumi? Pergilah, baptislah, ajarlah mereka. Ya di dekat kita aja pun kita tak mampu lakukan untuk senyum ke kiri dan ke kanan. Makanya terkadang kalau sudah saya dengar ada pendeta di gereja berkhotbah, coba Bapak Ibu senyum dulu ke kirimu. Dia senyum. Kadang ada orang berat juga saya lihat senyum. Senyum biasa. Ya. Senyum ke kanan. Ya. Apalagi kalau di kanannya itu dilihatnya musuhnya. Boro-boro senyum. Jangan-jangan enak dia. Ya kan? Nah begitu. Terus bagaimana kita ini Bapak Ibu? Apakah kita bisa menunjukkan semangat kita? Dengan kita menunjukkan bahwa kita semangat, kelihatanlah kita ini hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita mau menabur? Tidak mungkin kita bisa menabur. Jangankan menabur Bapak Ibu, untuk bergerak saja susah kalau kita tak memiliki semangat. Tapi ketika ada semangat, inilah modal, inilah dasar, inilah fondasi yang tak kelihatan. Apapun yang kita lakukan ketika semangat. Kadang kita mau pergi dari rumah kan kalau hujan, aduh malas kayaknya pergi. Ini tadi barusan ada teman chattingan. Lagi di mana? Lagi di rumah, hujan. Padahal ada orang ngundang makan. Tapi kayaknya nggak ada semangat gara-gara hujan. Ngundang makan pun dia tak semangat pergi. Ada undangan makan. Datang ke sini, kita nanti makan di kafe sini katanya. Saya jangankan gerimis, hujan deras pun aku pakai mantel hujan kalau diajak makan saya. Semangat saya. Yang ngundang ini yang jadi masalah tak ada. Iya kan? Siapa yang ngundang ini makan hujan-hujan begini kayaknya enak, makan-makan panas ini, makan-makan pedas begitu. Tak ada yang ngundang. Iya kan? Kalau nggak saya semangat. Ini diundang makan pun dia tak semangat. Dia bertobatlah. Saya bilang, kenapa? Diundang makan lu nggak semangat gara-gara hujan, bilang. Kalau enggak, udah GoPutin aja, kirim ke saya, ini alamat saya bilang. Ya kan? Ya kalau Anda tak mau memakannya, biar saya yang makan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Tentunya kita memiliki semangat yang indah. Tapi ingat, firman itu dekat kepadamu, dia ada di mulut dan di hatimu.
Berarti Tuhan itu dekat kepada kita. Semangat kita itu ada di dalam kita. Kalau kita merasakan kita hidup bersama dengan Tuhan, semangat pasti. Tapi kalau sudah dunia ini yang hidup bersamamu udah lemas, akan melihat situasi, akan melihat kondisi di luar. Tetapi ketika Tuhan yang hidup bersama dengan kita, kita tak melihat bagaimana di luar. Karena kondisi dalam inilah yang menentukan kita boleh keluar. Inner kata orang kan, ya kan? Kecantikan dari dalam, kekudusan dari dalam, semangat dari dalam. Kalau sudah dari dalam berapi-api, berkobar-kobar, apapun yang di luar kita tak mersulit. Kita tak jadi masalah. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita masih memiliki semangat dalam hidup ini? Apa yang bisa kita tunjukkan untuk kita sebagai orang-orang yang bersemangat? Saya merasa bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita. Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Tuhan itu begitu peduli sama kita. Kita tidak peduli, tapi Dia tetap peduli. Ya, toh? Nah, maka itu, mari kita tiru, mari kita teladani Tuhan kita. Roh Kudus tetap baik. Roh Kudus tetap memberi semangat bagi kita. Mari kita pergunakan semangat yang diberikan Tuhan ini kepada kita. Supaya kita, apapun yang terjadi, situasi tidak mengubah kita, tapi kitalah yang mengubah situasi. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari semangat untuk tidak memperpanjang-panjang. Nah, karena ada orang bijak berkata, semakin banyak engkau berkata-kata, semakin banyak pula nanti salahnya. Maka untuk mengurangi kesalahan, saya kira biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi saya katakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Tetap bekerja. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting tugasku Tuhan, aku lakukan tugasku, aku menabur, dan untuk menentukan yang mana yang berhasil, kehendak-Mu jadi ya Tuhan. Yang penting aku ini hanya menyenangkan Tuhan. Aku belajar menyenangkan Tuhan. Karena nanti pun ketika kita sudah dipanggil dari tempat kita yang sekarang ini, ya, kita dipanggil bersama dengan Dia di rumah, duduk semeja, hanya menyenangkan Dia saja kerjaan kita. Nah, sekarang ini, mari kita belajar menyenangkan Tuhan lewat menyenangkan saudara kita. Kalau ada dalam hati kita bagaimana supaya orang susah, mari ubah, kita senangkan dia. Maka pernah saya katakan kepada teman-teman di gereja, mari kau belajar sekarang untuk tidak merokok, saya bilang. Kenapa Pak Pendeta? Karena nanti di surga tidak ada rokok, saya bilang. Kau tidak bisa minta rokok nanti di surga, minta api. Pinjam dong karetmu, aku mau merokok, nggak ada nanti di surga api, saya bilang. Jadi supaya kau tidak merokok nanti di surga, biasakan dulu di dunia ini kau tidak merokok. Apapun keadaan di dunia, mari coba kita tinggalkan supaya nanti terbiasa di surga ya. Kalau kita terbiasa sekarang makan saksang, jangan lagi lah makan dulu. Mendinglah kirim ke Pak Pendeta Manik saksangnya. Anda nggak usah makan. Ya, supaya nanti di surga terbiasa tidak makan saksang. Jadi mari tanamkan itu dari sekarang. Mari kita mulai berpikir ke yang di atas. Siapa yang di atas? Bagaimana kita boleh berpikir bahwa tujuanku Tuhan hanya surgamu. Kerinduanku Tuhan hanya surgamu. Kalau lagu bahasa Batak itu berkata, surgui sambulot tadoi. Tujuan kita, kerinduan kita adalah surga. Maka Bapak Ibu, kalau itu kerinduan kita, niatlah mati dari sekarang. Supaya cepat-cepat masuk surga. Jangan delay lagi Tuhan. Kan begitu. Aku sudah rindu surgamu Tuhan. Aku rindu surgamu Tuhan. Aku rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Maka kehendak-Mu yang jadi. Kapanpun, apapun yang Kau lakukan, aku tetap semangat. Senangkan Tuhan lewat menyenangkan saudara kita. Mari kalau ada yang di dalam benak kita, pikiran kita untuk menyusahin orang, langsung buang, langsung ganti menyenangkan Engkau. Seperti lagu itu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya, itu saja. Bagaimana supaya Tuhan senang? Mari lakukan, praktekkan kepada saudara kita. Kalau ada orang nyusahin kita, balas dengan menyenangkan dia. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi dalam nama Tuhan Yesus.
kami sudah Engkau ingatkan untuk kami tetap semangat dalam hidup ini. Kami tak henti-hentinya menabur kebajikan dalam hidup kami. Untuk itu Bapa di surga, kuatkan kami, mampukan kami untuk menabur, dan senantiasa menabur. Itu karena itulah kerinduan Tuhan, itulah tujuan kami untuk Engkau tetap berikan kesempatan bagi hidup. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Serahkan kembali kepada hambanya. Ya, luar biasa hambanya, Pendeta Lukman Manik. Ya, memang kita harus memiliki semangat. Ya, selalu saya katakan kalau kita ibadah pagi, semangat pagi. Sore, semangat sore. Amin. Ya, jadi jangan pernah putus karena saya pegang di 2 Tawarik 15 ayat 7 ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, Tuhan Yesus tuh paling senang kalau setiap anak-anaknya itu semangat. Ya, jadi jangan letih lesu. Ya, kan ajakan Tuhan ya, Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan buat setiap kamu. Ya, jadi itu satu ajakan Tuhan. Kalau kita sudah patah semangat, wah ngeri ya. Karena dikatakan di Amsal 15 ayat 13 ya, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, jadi jangan lagi bersedih ya. Kalau umpama mungkin adanya masalah dalam kehidupan pandemi ini ya, kita masih tetap bersedih ya, tidak bisa terima apa keadaan kita saat ini ya, itu menambah kita semakin down ya, patah semangat. Makan di Amsal 17 ayat 22 yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jadi jangan lakukan seperti itu ya. Sangat disayangkan ya. Dulunya semangat ya, tapi begitu ada pandemi langsung 5L, letih, lesu, loyo, letoy, lemot. Ya, itu bahaya itu. Ya, nggak ada gairah sama sekali ya. Tapi milikilah yang seperti Amsal 18 ayat 14 ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hanya Yesus. Ya, datang kepada Yesus. Ya, lapor kepada Yesus. Ya. Jadi jangan kita pegang itu segala masalah, tapi letakkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Dia pasti menolong setiap kita. Amin. Saya pegang itu di Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 10 ya. Segala sesuatu kan ada waktunya ya. Ada waktunya untung, kita senang ya, cuan ya. Ada waktunya rugi ya, mungkin ada barang yang sisa. Kita jual, mungkin pas modal atau rugi sedikit, nggak apa-apa. Yang penting bisa habis terjual. Dan ada waktunya kita melahirkan, anak kita melahirkan cucu ya. Wah, kita sukacita ya. Tapi ada waktunya orang tua kita mungkin sudah dipanggil Tuhan. Tapi jangan berduka kelamaan ya. Harus tetap seperti kita kemarin sudah dengar ya dari Pendeta Johannes Rarjo ya. Bukan mati setiap anak Tuhan itu, tapi tidur ya. Saya dikuatkan sekali itu ya. Jadi jangan kita berduka kelamaan ya. Larut dalam kesedihan, tapi tetap semangat, miliki semangat terus ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Lukman Manik. Semangat terus. Kita harus semangat ya. Jangan patah semangat, tetap semangat berjuang ya. Karena saya pegang juga tuh Lukas 13 ayat 24. Berjuanglah memasuki pintu yang sesak itu. Dan berusahalah ya. Jadi jangan pikir wah udah nggak ada Tuhan-Tuhanan ya. Udah nggak mau lagi curhat dengan Tuhan. Itu sangat disayangkan. Tapi kita harus pegang itu, andalkan tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu paling suka ya, kalau kita tetap hands up, angkat tangan kepada Tuhan. Dan Dia pasti akan turun tangan, menolong setiap kita. Pengkhotbah 3 ayat 11. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan, dan pasti itu yang sangat terindah, dan pasti yang terbaik yang diberikan kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Derison satu lagu sebelum
Pak Joni Iskandar untuk doa syafaat. Bukan doa syafaat, siapa ya tadi? Oh, Bu Messi, Bu Messi. Nanti bincang-bincang Pak Joni Iskandar. Maaf. Silakan Pak Delson. Kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Messi. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ya, masuk dalam doa syafaat. Kedengaran suara saya? Ya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan pada sore ini. Kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan. Kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Kami boleh melihat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh beribadah lagi Tuhan pada sore ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Untuk kami tetap semangat Tuhan di dalam Engkau. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan itu datang Tuhan. Kalau kami semangat, maka kami akan melihat kuasa Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami melakukan setiap kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan Pak Manik yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan.
Pakai dia Tuhan dimanapun Tuhan utus dia Tuhan untuk menjadi berkat, dan biar melalui kehidupannya Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau. Memberkati istri, anak-anaknya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terlebih kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada keluarga Pak Manik ini ya Bapa. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Apapun yang menjadi kebutuhan Pak Manik, Tuhan Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati Pak Manik dengan berkat-berkat Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani, mengikutinya ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata ya Tuhan, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami Tuhan sepanjang hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai Pak Manik dan memberkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Pada sore ini kami mau berdoa juga ya Bapak, buat setiap kami Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Engkau kenal kami satu persatu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam hidup kami. Kami sudah mencari Engkau Tuhan pada sore ini, kami sudah beribadah kepadamu, dan kami percaya apapun masalah pergumulan hidup kami, Tuhan, Engkau sanggup menolong kami Bapa. Kalau Engkau dapati kami ada di Zoom ini Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Karena Engkau berkata oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan oleh Engkau. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah Tuhan hiburkan. Kalau ada yang punya masalah dan pergumulan, Tuhan beri jalan keluar dalam hidup mereka. Biar mereka boleh melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu indah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat orang-orang tua kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya sampai putih rambut mereka untuk tetap Allah yang menggendong mereka Tuhan. Kami bawakan mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Bapak. Di usia yang sudah lanjut, kami percaya penyertaan Tuhan juga ada bersama dengan mereka ya Bapak. Dan biar nama dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Pak Komingguan Tuhan sebagai gembala di family ministry ini. Tuhan berikan dia hikmat-Mu, berikan dia kekuatan, berikan dia damai sejahtera sukacita, supaya setiap Tuhan Yesus apapun keputusan yang dia ambil buat family ministry ini itu berasal dari Tuhan. Dan kami percaya kami boleh dibawa lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mengasihi Engkau Bapa. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan sudah mencukupkan ya Bapa. Karena kami percaya jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga Pak Hendra ya Bapak. Kami percaya Pak Hendra boleh ada sampai saat ini. Semua itu karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapak. Terus Tuhan pulihkan kesehatannya ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, kesehatan yang sempurna Tuhan sudah berikan untuk Pak Hendra ya Bapak. Berkati juga anaknya yang belum mempunyai anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu berkata beranak cucu penuhilah bumi. Dan kami percaya tahun ini tahun mujizat buat anaknya Pak Hendra. Mereka akan mendapat anak yang dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Untuk tetap dia berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak memberkati istri, anak cucu mantunya Pak Hendra dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Memberkati setiap Tuhan Yesus, teman-teman kami yang ambil bagian dalam melayani Engkau, Pak Direkson Tuhan, Pak Joni Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Kami percaya Tuhan apa yang mereka lakukan Tuhan itu semua untuk Engkau, dan Tuhan tidak pernah berhutang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka damai sejahtera sukacita, dan berkat rohani dan jasmani itu akan mengikuti mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Kami tahu bukan satu kebetulan kami ada di bangsa ini, tapi Tuhan punya rencana untuk kami bersatu berdoa untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan bangsa ini ada di tangan Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada dalam rencana Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Biar setiap mulut akan mengaku Engkau, setiap lutut akan bertelut bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan mereka. Apapun yang terjadi di bangsa ini, kami tahu kami punya Tuhan yang lebih besar dari apapun yang terjadi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan lindungi kami,
bangsa ini Tuhan dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan ya Tuhan. Tuhan Yesus, RT RW, berikan mereka roh takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkati mereka dalam pekerjaan mereka yang Tuhan sudah percayakan di dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biar semuanya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak buat dokter-dokter Tuhan, untuk perawat-perawat ya Tuhan. Tuhan berikan mereka juga kesehatan, berikan mereka roh takut akan Tuhan, supaya setiap Tuhan Yesus pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, mereka boleh lakukan itu dengan sukacita. Dan kami tahu penyertaan Tuhan juga ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan Yesus, biar semuanya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami, Tuhan Yesus yang kena COVID. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang lebih besar dari penyakit apapun. Dan kami percaya tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Berikan kesembuhan bagi mereka ya Bapa, biar mereka juga boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hambamu Tuhan, dimanapun mereka Tuhan utus Tuhan, di desa, di pelosok Tuhan, di kota, di luar negeri, di mana saja Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap mereka melayani Engkau, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Menyertai mereka dengan mujizat-mujizat Tuhan terjadi di dalam pelayanan mereka. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah serahkan setiap doa kami. Dan kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni untuk bincang-bincang. Baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Pak Pendeta Elmanik dengan tema tetap semangat. Ya, sebelumnya saya memberikan pengarahan dulu bahwa dalam bincang-bincang ini diharapkan Bapak Ibu yang mau sharing atau maupun bertanya diusahakan berkaitan dengan tema kita ya hari ini. Terus kalau memang ada kesaksian yang berkaitan dengan tema ini boleh juga ya. Kalau bisa satu peserta dibatasi sekitar 10 menit ya, atau ya 10 menit lah atau kurang ya, supaya semuanya bisa kebagian. Ya baik, saya mulai. Saya persilakan untuk pertama kali. Di sini ada beberapa yang baru ya. Tadi saya lihat